Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menanggapi soal putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep yang memakai kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ahmad Basara menilai tindakan Kaisang memakai kaos bergambar Prabowo ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Menurut Basara, setiap warga negara bebas menggunakan kaos bergambar siapapun. Apakah mengandung muatan politik, itu tergantung persepsi orang yang menilainya. Memang ada larangan ekspresi setiap warga negara, termasuk Mas Kaisang, untuk menggunakan baju bergambar siapapun. Saya kira itu kan hak setiap orang ya untuk berekspresi. Mengenai apakah itu berkonotasi politik, itu kan soal persepsi. Ya. Jadi kalau dari kami prinsipnya menghormati, menghargai ekspresi setiap warga negara, termasuk ekspresi Mas Kaisang untuk menggunakan baju bergambar siapapun. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menyita perhatian. Di sebuah podcast, Kaisang tampak mengenakan kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam cuitannya di Twitter, sang kakak Gibran Rakabuming Raka juga mengunggah momen saat Kaisang menyajikan menu untuk Prabowo saat silaturahmi Lebaran lalu. Gibran bilang Kaisang memang dekat dengan Prabowo, juga Ganjar Pranowo. Ya enggak apa-apa, tamu kok. Ya pasti dilayani dengan baik semua tamu ya. Lebaran kemarin hanya silaturahmi kok. Politik apa enggak. Ya semuanya deket. Pak Prabowo deket, Pak Ganjar deket. Di tengah kabar kedekatan itu pula, DPC Partai Gerindra Solo berencana menemui Kaisang usai pendaftaran bacalek. Gerindra ingin meminang Kaisang sebagai bakal calon wali kota Solo dalam pilkada mendatang. Memang saya sudah jauh-jauh hari, saya ingin betul-betul meminang wali kota yang muda. Kenapa? Karena saya melihat begitu kemarin kota Solo dipegang anak muda, baru berjalan berapa tahun Mas Gibran megang di kota Solo, lompatannya sangat luar biasa. Meski Kaisang sudah berkeluarga dan berhak menentukan pilihan politiknya, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Efrik Hadi Rudiatmo, mengingatkan ada aturan partai, satu kartu keluarga tidak bisa beda partai politik. Itu haknya Mas Kaisang mau lewat partai mana, beliau kan sudah punya keluarga sendiri kok. Selama masih dalam keluarga bapaknya satu kakak, nah itu kan tidak boleh. Yang satu nyalon partai PDI Perjuangan, yang satu ke sana, itu aturan partainya tidak diperbolehkan. Memang ada dalam peraturan partai. Ada PP nomor 25A ada. Dalam sejumlah momen, Presiden Jokowi kerap melempar kode dukungan politik, baik untuk Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Isu kedekatan sang anak Kaisang Pangarep dengan Prabowo tak pelak juga dikait-kaitkan dengan kode dukungan Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana membaca kode Kaisang dan Gibran terhadap Prabowo Subianto? Apakah ini merefleksikan sikap dan dukungan politik Jokowi terhadap Prabowo? Kita tanyakan ke politisi PDI Perjuangan Arya Bima, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Audrey. Selamat sore, Mas Bimo. Pak Adi, Pak Andre Rosadi. Oke, saya ke PDIP langsung ya, Pak Bima. Pak Bima, sebenarnya seberapa pengaruh sih arah dukungan Gibran dan Kaisang terhadap calon presiden 2024? Menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Pak Baskara tadi, benar ya, view-nya memang situasi sekarang bisa saja hal-hal yang menyangkut pertemuan antar tokoh, silaturahmi antar partai selalu dikaitkan dengan hal yang menyangkut capres-mencapres, kerjasama antar partai politik atau tokoh kandidat presiden dan wakil presiden. Dan tentunya orang seperti Mas Kaisang sama Mas Gibran ini kan ada hubungan relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan Pak Prabowo, yang tentunya sebagai putra seorang presiden dalam kaitan relasi kuasa di dalam kabinet Pak Jokowi, dan tentunya dengan Pak Ganjar Pranowo juga dalam satu partai,
harus bersikap bijak. Dan Tapi menurut saya tipe-tipe seperti Kaisang Gibran sama Kaisang ya memang milenial. Dulu waktu semua heboh tapi Pak mengenai Bima, Mbak Puan, dia juga belain Mbak Puan, gitu kan. Saya melihat ya tipe milenial muda. Kalau soal Gibran pada posisi wali kota dan PSI juga sebagai oke. pendukung, kali ini memang peran Gibran pun cukup jelas pada posisi sebagai orang partai dan posisi dia sebagai Oke, apakah ini wali ada kota kewajiban Surakarta. Pak Bima kalau Gibran dan Kaisang ini harus mendukung satu nama, Ganjar Pranowo? Ada Gibran yang sebagai anggota partai Oke, itu sambil dengan keputusan mohon maaf Pak Ibu Bima, Mega, agak terputus. sudah pasti ya, sudah Oke. pasti ya. Halo, halo, Iya, halo, silakan Pak halo. Bima. Ya, kalau untuk Kaisang nanti pada titik akhir di pencalonan Ganjar Pranowo di KPU dan saat ini sudah diumumkan oleh partai, itu memang mengikat kepada seluruh jajaran kader ya. Termasuk tentunya juga Gibran. Kalau Kaisang saya kurang mengerti karena setahu saya dia tidak masuk di anggota partai. Oke. Kalau Gibran itu mengikat, seperti hanya kemarin dia juga mengantar bakal calon DPRD Kota Surakarta juga banyak mengikuti acara-acara. Tapi bahwa dia juga berhubungan dekat dengan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya bapaknya yang Presiden Republik Indonesia, saya kira masih hal-hal yang dalam skup yang wajar membangun hubungan baik, yang mana hubungan antara Pak Prabowo dengan beberapa kali pertemuan dengan Gibran pun juga ada kedekatan secara personal. Tapi secara fungsional Gibran akan menempatkan sebagai seorang kader partai untuk mendukung rekomendasi ketua umum partai kepada Ganjar Pranowo. Saya kira itu. Oke. Kalau dari Gerindra sendiri, Bang Andre, ini merupakan angin yang sangat segar nggak sih kalau misalnya dukungan Gibran dan Kaisang ini beberapa waktu terakhir sepertinya mengarah ke nama Pak Prabowo? Ya, kalau melihat hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan keluarganya kan memang sangat baik ya, Audrey. Kita tahu Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi dan di berbagai lembaga survei disebutkan masyarakat menganggap Pak Prabowo inilah sosok yang paling cocok untuk menggantikan Pak Jokowi. Itu kata berbagai survei. Ya. Dan kita tahu di berbagai survei juga menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Jadi saya rasa hubungan silaturahim Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang begitu baik, dan juga kita tahu Mas Gibran maju sebagai wali kota Solo, selain PDI Perjuangan partainya Mas Bimo, kami Gerindra juga ikut mengusung dan mendukung Mas Gibran, dan juga misalnya Bobi ya di Medan juga kami juga ikut mengusung dan mendukung Bobi, sehingga hubungan silaturahim Pak Prabowo dan Pak Jokowi, keluarga Pak Prabowo dan keluarga Pak Jokowi sangat baik. Sehingga menurut saya ya hubungan yang baik antara orang tua tentu berimbas kepada anak ya. Dan Pak Prabowo juga sangat menghormati dan menghargai anak-anak muda, dan memang selalu Pak Prabowo ini tipikal sosok pemimpin yang memberikan kesempatan kepada gitu, anak Mas Andre, untuk tampil. Gitu. Contoh saya Mbak Audrey, Andre Rosiade ini bukan siapa-siapa, anak kampung yang merintis karir dari bawah sehingga sekarang dari ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD, bahkan menjadi anggota. Tapi Bang Andre melihatnya kalau misalnya suara dari Gibran dan Kaisang ini merepresentasikan suara Pak Jokowi yang sebenarnya nggak sih di Pilpres? Ya, saya kan tidak bisa menerka, tapi kalau kata pengamat politik yang saya baca, berbagai pengamat politik ya, sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Mas Gibran atau Mas Kaisang dan Pak Jokowi pun mengarah bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo ya, selain Mas Ganjar. Itu kata para pengamat politik. Nanti kita buktikan saja di 14 Februari. Yang jelas kalau baca hasil survei ya, rakyat menyebutkan bahwa Pak Prabowo lah yang dianggap paling tepat menggantikan Pak Jokowi untuk menjadi presiden di 2024. Itu kata survei LSI terakhir ya.
gitu. Oke, kalau gitu saya tanyakan Nanti langsung kita ke. tunggu Adi Prayitno aja. Nah, ini saya langsung tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya makna apa sih yang lagi dibangun nih, yang coba digali gitu dari kode Gibran dan juga Kaesang terhadap salah satu calon Pak Prabowo begitu? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, Kaesang ini kan produk podcast ya. Tahu betul bagaimana membangun satu resultante dan momen politik. Di tengah keluarganya yang semuanya PDIP, tegak lurus kepada partai, tiba-tiba Kaesang di podcast misalnya dia menggunakan dan pakai kaos Prabowo Subianto. Itu tentu adalah satu strategi memang supaya Kaesang ini terus menjadi pembicaraan publik ya. Sampai saat ini cukup viral dan tanpa henti ya. Itu tidak bisa dinafikan. Ini anak muda, pintar, cerdas, bagaimana mengambil satu angle politik supaya ya Kaesang ini harus terus menjadi spotlight pembicaraan dalam politik kita ke depan. Yang kedua, satu hal yang tidak bisa kita nafikan, ini pasti dikait-kaitkan dengan upaya Kaesang yang ingin terjun ke dunia politik. Beberapa waktu yang lalu, ketika Kaesang ingin maju di pilkada misalnya, kemudian silih berganti, ada Gerindra, ada Pak Erlangga Hartarto yang Golkar mencoba untuk mendekati Kaesang ya, menjadi bagian dari mereka. Bahkan konon ketika Bu Megawati kemudian dituntun saat itu oleh Mas Gibran, ada bisik-bisik katanya di antara keduanya, kalau Kaesang mau berpolitik nggak usah jauh-jauh lah, ikut bapaknya atau ikut abangnya. Jangan sampai dalam satu rumah tapi kolam ikannya banyak. Kan kira-kira begitu, Mbak. Jadi memang ini akan dikaitkan dengan bagaimana upaya Kaesang yang memang menjadi magnet. Jadi ini sinyalnya apa sih Mas Adi yang dilihat? Yang ketiga ini yang ramai ini dikaitkan dengan dukungan politik di 2024, terutama soal Pilpres. Banyak yang mengaitkan ini bagian dari wajah lain dari Jokowi. Karena apapun Kaesang ini adalah andung dari Jokowi yang memang kalau lihat rata-rata Jokowi untuk 2024 kait dengan Pilpres sangat kelihatan usaha untuk menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Ini yang ramai sebenarnya, Audrey ya. Apakah ini juga bisa mengartikan Mas Adi? Siapa yang nomor 2 itu urusan para elit. Apakah ini juga bisa mengartikan kalau Pak Jokowi sebenarnya masih mengendorse Pak Prabowo maju? Ya. Apakah ini juga mengartikan bahwa Pak Jokowi sebenarnya masih mengendorse Pak Prabowo untuk maju? Karena begini, melihat wajah Pak Jokowi itu kan wajahnya dua. Satu sisi Pak Jokowi ini adalah kader PDIP yang pastinya akan samikna wa ta'na, tegak lurus gitu ya terhadap kebijakan politik partai yang sudah secara definitif usung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Tapi kan publik juga tidak bisa menutup mata. Wajah Jokowi yang lain itu terlihat dalam dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ketimbang kedua sosok ini selalu dihadap-hadapkan. Bukan tidak mungkin kedua sosok ini bisa dipasang-pasangkan di 2024. Jadi kode Kaesang ini adalah replika dari wajah politik Jokowi yang sesungguhnya. Makanya sedang mencari satu formulasi dalam satu poros politik yang besar. Kira-kira bagaimana cara menjandingkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Ini tentu elit yang bisa menentukan. Kita yang melihat dari jauh ya tidak bisa mengeksekusi apapun. Tapi kalau sudah Bang Bimo, Bang Andre duduk bareng, apalagi kita tahu Jokowi, Megawati dan Prabowo ini punya hubungan politik yang cukup bagus, apapun bisa selesai di meja perundingan untuk mengawinkan dua tokoh ini. Audrey, satu hal dalam politik itu yang tidak mungkin membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Yang lain-lain itu maksudnya mengawinkan itu adalah ada kemungkinan kalau misalnya duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, begitu maksudnya Pak Arya? Mungkin ya, kalau kita bicara kandidat ya, untuk menyelesaikan persoalan bangsa saat ini dan ke depan, kita bicara kandidat ya. Ini temantennya ini apakah, kalau saya selalu bicara soal Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, Andre akan bicara tidak bisa Prabowo atau Ganjar Pranowo. Tetapi kedua pasangan ini adalah solusi bangsa ini ke depan dan sustainnya pembangunan fondasi 10 tahun Pak Jokowi untuk diteruskan menjadi Indonesia yang lebih produktif itu memang pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo lah yang memberikan solusi terbaik. Mohon maaf ya, Andre akan bicara juga hal yang sama Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Itu hal yang sekarang ini menjadi sesuatu yang kalau kita bicara pasangan yang rame ini kan mak comblangnya atau bisa nanyain aja. Tapi kalau kita bicara Indonesia ke depan, sebenarnya formulasi kepemimpinan yang seperti apa yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa, menurut artinya saya, mungkin itu keduanya bersatu, PDIP dan juga Gerindra. Lagi, ini kan wilayah dari kalau kita itu warna ketua umum partai, dalam hal ini kalau PDI Ibu Megawati tentunya akan bicara dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
sekali lagi bahwa Oke. formulasi menurut saya untuk Indonesia bahkan bisa ditanyakan hampir mungkin 70% manusia Republik Indonesia ini, kalau Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, dinginlah Indonesia dan situasi tidak akan normal. Sebaliknya kita menghargai Pak Andre akan bicara, enggak Mas Bimo, ini adalah Pak Prabowo dan Ganjar Tahan dulu. Terus dengan demikian, Pak Bima dua sampai di sana. pasangan inilah yang memberikan solusi bangsa ke depan. Nah, saya nggak tahu nih, dua pasangan ini yang dimaksud adalah boleh nggak nih nanti kalau misalnya bergabung, dan siapa yang akan dulu-dulu nanti di capres dan juga sebagai cawapresnya, mengingat Gibran dan juga Kaisang ini nampaknya masih mendukung keduanya. Nah, pertanyaan juga, etis nggak sih kalau anak-anak Pak Jokowi ini justru mendukung ke arah Pak Prabowo? Nanti usai jeda kami akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya.